Kak Vera seperti apa nih? Alhamdulillah akhirnya diangkat dari duta maritim. Ya, alhamdulillah belum lama ini, tepatnya mungkin di hari Senin, saya mendapatkan undangan dari Koarmada RI untuk bersilaturahmi. Di sana kita banyak berdiskusi dan ternyata akan ada kolaborasi yang akan dilakukan antara saya dan juga Angkatan Laut. Inisiasinya yang pertama adalah ini, saya alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai duta maritim, dan ini mungkin sedikit menginformasikan kepada teman-teman di luar sana agar teman-teman tidak salah paham atau gagal paham. Duta maritim ini bukanlah jabatan seperti misalnya letkol atau kolonel, tapi ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada saya karena saya diharapkan menjadi corong ataupun bisa menggaungkan program-program Angkatan Laut terutama yang berada di maritim seperti olahraga air, ketahanan pangan, lingkungan, pokoknya segala sesuatu yang berbau dengan pendidikan, kesehatan dan juga olahraga, karena kebetulan itu juga inline dengan komisi saya di DPR RI di Komisi 10. Jadi alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Panglima Koarmada sebagai duta maritim untuk bisa menggaungkan program-program Angkatan Laut ini dan mengajak anak-anak muda untuk bisa lebih melek akan literasi maritim. Program kedepannya apa mungkin sejauh ini? Yang pertama dan konkret kita lakukan saat ini ada di tanggal 21, Mas. Jadi insya Allah tanggal 21 ini kita akan ada kegiatan sosial di mana kita juga mengundang salah satu influencer yang sedang terkenal saat ini. Kalau tidak salah Chef Bonbon ya. Chef Bobon akan membuat masakan yang dalam jumlah yang besar dan itu akan kita bagikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Juga di sana saya sebagai duta maritim akan mengajarkan mereka dengan hal yang saya bisa, seperti misalnya seni misalnya kita berakting ataupun bentuk seni lainnya, juga mengajarkan mereka bahasa Inggris dan baca tulis. Itu di mana kan nanti akan dilaksanakan tanggal 21? Akan ada di beberapa tempat, salah satunya mungkin di Kepulauan Seribu. Kita juga ada rencana ke Desa Nelayan, jadi akan ada beberapa aktivasi-aktivasi yang kita lakukan, termasuk ada salah satu kejutan buat teman-teman nanti. Sejauh ini untuk di minggu depan sudah kita siapkan ada 3 ya, ada 3 giat untuk di hari Senin. Mungkin Kak, karena kan dinobatkan menjadi duta maritim, lebih hektik gak sih? Apa mungkin ekstra hektik daripada Komisi 10? Alhamdulillah Mbak, kalau saya melihatnya mungkin Panglima Koarmada RI dan juga Angkatan Laut melihat kinerja saya di DPR RI selama ini seperti apa dan mungkin dianggap layak dan juga fit and proper untuk menjadi duta maritim. Jadi ya ini adalah tanggung jawab tambahan untuk saya, tentunya masih inline dengan passion saya juga, yaitu di pendidikan, di olahraga dan juga di kepemudaan. Jadi saya rasa ya saya harus lebih banyak effort dan waktu aja untuk pekerjaan. Hari ini juga hadir bersama keluarga sendiri. Betul. Oh, dan satu lagi, menjadi duta maritim ini sedikit menginformasikan ke teman-teman, mohon maaf saya potong Mbak, itu saya sifatnya sukarela dan tidak dibayar atau tidak digaji sama sekali oleh Angkatan Laut. Jadi kebanyakan teman-teman mungkin salah paham kan, ada dari negara membayar saya atau saya diberikan gaji, tapi ini tidak ada sama sekali. Saya secara sukarela menerima jabatan ini tanpa ada biaya apapun. Kalau sendiri diminta, kayak pertimbangannya gimana sih Kak Vera? Pertimbangannya adalah menurut saya ini menjadi salah satu tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Karena ketika saya disumpah dan saya dilantik, saya sudah berjanji untuk mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Jadi saya rasa sebagai anak muda yang alhamdulillah punya influence, saya punya follower, dan saya juga punya media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk menggaungkan kebaikan, ya kenapa tidak? Toh ini juga adalah penghargaan yang luar biasa menurut saya dari Angkatan Laut yang diberikan kepada saya, dan mungkin ada nilai historis dan sentimennya Mbak. Jadi mungkin sedikit dari teman-teman yang tahu, keluarga saya itu banyak yang dari Angkatan Laut. Salah satunya adalah almarhum Eyang Papa. Beliau itu adalah Jenderal Bintang 1 pertama di Indonesia pada saat itu. Dan juga yang mengajarkan saya olahraga, termasuk berenang, pingpong, badminton, apapun itu adalah almarhum eyang saya yang notabene pelaut dulu. Mungkin ini sebagai sejarah sendiri duta maritim yang paling milenial nggak sih sebagai sejarah, paling muda nggak sih? Saya juga baru tahu ternyata ini dalam sejarah baru pertama kali ada duta maritim. Jadi sebelumnya Angkatan Darat sudah pernah melakukan ini, Angkatan Udara sudah pernah melakukan ini. Nah, untuk Angkatan Laut sendiri ini kali pertama. Jadi saya rasa ini adalah tanggung jawab yang cukup berat juga ya. Banyak pembuktian dan pekerjaan yang harus saya lakukan, karena bagi saya ini bukan hanya sebuah simbol atau bukan hanya sebuah jabatan yang dikasih, tapi ini adalah panggilan hati
dan bentuk pengabdian dan pembuktian saya terhadap tanggung jawab yang dikasih ini. Kan berarti bisa dibilang Eyang itu menjadi role model kamu juga nggak sih di saat dulu, dan dulu pernah jadi itu cita-citanya pengen jadi maritim nggak sih? Betul, menjadi ini abdi negara maksudnya Mas. Iya, iya. Mungkin kalau masalah almarhum Eyang Papa saya, beliau itu adalah sosok yang menurut saya adalah antitesa dari bayangan kita terhadap aparat penegak hukum gitu, ataupun tentara Indonesia. Karena Eyang Papa saya itu orangnya sangat sabar, pendiam, betul-betul very down to earth. Mungkin kalau teman-teman melihat sosok Papa Ivan sekarang, Eyang Papa saya itu 10 kali lipat lebih tenang, lebih sabar daripada Papa Ivan. Jadi growing up, tumbuh besar, saya tuh melihat bagaimana almarhum Eyang Papa itu orang yang sangat disiplin, dan itu saya juga bicara dengan Panglima Koarmada RI di Angkatan Laut ini. Mereka memiliki etika dan etiket di mana kalau ada undangan itu 30 menit sampai 15 menit sebelum acara dimulai mereka sudah harus hadir, sudah harus siap, dan sudah harus dengan etiket terbaik mereka. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya lihat tumbuh besar ketika saya kecil dahulu. Kalau di dalam menjadi duta warga pertama pasti sangat spesial, dan pasti kamu harus bertanggung jawab kepada negara lagi. Ini seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini secara historis, secara sejarah ini pertama kali ada duta maritim, jadi tanggung jawabnya tentu sangat besar. Tadi saya juga langsung banyak sharing dengan Panglima Koarmada, kira-kira aktivasi-aktivasi dan planning apa yang bisa kita lakukan yang konkret dan efektif, terutama kalau ini tujuannya adalah merangkul milenial dan Gen Z. Yang paling efektif itu apa untuk kita bisa berdialog dan berkomunikasi sama mereka. Jadi kita langsung mulai start kerja dari Senin depan, tanggal 21. Nanti kan ada beberapa kunjungan ke beberapa tempat, ada lokasi yang diprioritaskan, seperti yang mungkin penduduknya kurang mencukupi segala macam. Tentu. Seperti yang saya bicarakan tadi, prioritasnya adalah tentu karena duta maritim, kita akan fokus ke daerah-daerah maritiman. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia ini 2/3 itu ternyata adalah laut, kawasan laut. Jadi titik-titik yang kita fokuskan adalah tentu yang berada di berada di lingkungan maritim, dan untuk titik pertama yang kita kunjungi tidak jauh dari tempat kita saat ini, ada di Kepulauan Seribu. Karena artinya kalau dia sendiri hadir flashback kan sih, karena keluarga juga ada yang pernah jadi duta. Iya, alhamdulillah tadi juga kali pertama saya melihat kedua orang tua saya duduk di satu meja. Jadi itu mungkin kalau teman-teman media sudah mengikuti cerita keluarga kita dari sebelumnya, itu kan cukup jarang ya. Meskipun pelantikan DPR RI waktu itu mereka juga tidak di satu meja, dan alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul sebagai keluarga menerima undangan dari keluarga baru saya di Angkatan Laut. Cukup ya teman-teman mungkin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya.